Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilal yaumil qiyamah. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla, haitsu qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada kata yang paling pantas kita senandungkan pada pertemuan indah dalam salat Jumat siang hari ini, melainkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan kenikmatan kepada kita sehingga kita berkumpul dalam majlis ini. Kita realisasikan rasa syukur kita dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Rabbaniyah. Siapapun yang mencukupkan diri terhadap apa yang ditinggalkan oleh Nabi, maka ia telah mendapatkan ketetapan cahaya yang sempurna hingga ia bisa berjalan dalam kegelapan malam. Sebaliknya, siapapun yang mencampakkan syariat Nabinya, membuang sunnah Nabinya ke dalam parit-parit kehidupan, maka sungguh Rasulullah mengatakan bahwa mereka adalah orang yang celaka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mengawali khutbah Jumat ini, kami selaku khatib mengajak hadirin sekalian untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah serta menjauhi larangannya. Takwa merupakan hal yang harus sepenuhnya kita usahakan tanpa henti. Dalam takwa, jiwa dan raga harus bersama-sama layaknya dua sisi mata uang yang saling melengkapi satu dan lainnya. Demikian juga takwa merupakan suatu proses yang harus terus diusahakan sampai datang ajal menjemput. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu suatu kepastian. Quran surah Al-Hijr ayat 99. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini
kita telah berada di bulan Zulhijjah, salah satu dari bulan yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Zulhijjah terdapat waktu-waktu yang istimewa. Salah satunya adalah 10 hari pertama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." yakni ayyam al-ashri. Qalu ya Rasulullah walau jihadu fi sabilillah. Qala walau jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'in. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para sahabat kemudian bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah tidak terlepas dari keberadaan hari Arafah dan hari raya Idul Adha. Ada beberapa amalan yang dapat kita amalkan dalam rangka menyambut dan merayakan kebahagiaan Idul Adha. Di antaranya yaitu yang pertama, memperbanyak membaca takbir, memperbanyak membaca tahlil, memperbanyak membaca tahmid, terutama di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Para ulama menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut. Wa qala Ibnu Abbas, wazkurullaha fi ayyamin ma'lumat ayyamul ashri wal ayyamul ma'dudat ayyamut tashriq. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila as-suq fi ayyamil ashri yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Wa kabbara Muhammad ibn Ali khalfan nafilah. Ibnu Abbas berkata, dan berzikirlah kalian kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan juga hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Hadis riwayat Bukhari. Takbir ada 2 macam, yaitu takbir mutlak, tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu. Dan yang kedua adalah takbir muqayyad, dikaitkan dengan waktu tertentu, yaitu dilakukan setelah sholat wajib berjamaah. Takbir muqayyad bagi yang tidak menunaikan ibadah haji dilakukan mulai dari sholat subuh pada hari Arafah, yaitu 9 Zulhijjah, hingga waktu asar pada hari tasyrik yang terakhir. Adapun bagi orang yang berhaji dimulai dari sholat zuhur hari nahar, yaitu 10 Zulhijjah, hingga hari tasyrik yang terakhir, yaitu 13 Zulhijjah. Cara bertakbir adalah dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian amalan yang dapat kita lakukan pada bulan Zulhijjah yaitu mengerjakan puasa Arafah.
Hari Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah merupakan hari yang mulia saat di mana datang pengampunan dosa dan pembebasan diri dari siksa neraka. Pada hari tersebut disyariatkan amalan yang mulia, yaitu puasa. Puasa Arafah ini disunnahkan bagi yang tidak berhaji. Sedangkan bagi kaum muslimin yang sedang wukuf di Arafah dilarang berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanata allati qablahu." Puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura pada 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian amalan yang dapat kita lakukan di bulan Zulhijjah ini adalah melaksanakan salat Idul Adha. Di dalam pelaksanaan salat Idul Adha ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Di antaranya yaitu memperindah diri dengan pakaian terbaik dan wangi-wangian. Sebagaimana sabda Nabi, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aidaini an nalbasa ajwada ma najidu wa an natatayyaba bi ajwadi ma najidu wa an nadhiya bi asmani ma najidul baqarah an sab'ati wal jazura an asyarah wa an nuzhira takbira wa alaina sakinah wal waqar. Kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, untuk memakai pakaian terbaik yang ada, memakai wangi-wangian terbaik yang ada, dan menyembelih binatang kurban tergemuk yang ada, yaitu sapi untuk 7 orang dan unta untuk 10 orang. Dan supaya kami menampakkan keagungan Allah, ketenangan dan kekhidmatan. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian yang kedua, tidak makan sebelum solat Idul Adha. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am wa la yat'am yaumal adha hatta yusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitri tidak keluar sebelum makan, dan pada hari Idul Adha tidak makan sehingga selesai solat. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang harus kita persiapkan ketika hendak melaksanakan solat Idul Adha, yaitu dianjurkan berangkat ke tanah lapang dengan jalan kaki dan pulang melalui jalan yang lain. Sebagaimana sabda Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ilal Aid masyian wa yarji'u masyian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berangkat salat Aid dengan berjalan kaki, begitu pula ketika pulang dengan berjalan kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada sabda Nabi yang lain, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu Aid khalafat tariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat Aid, beliau lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat yang perlu kita persiapkan ketika hendak melaksanakan salat Idul Adha adalah hendaklah seluruh umat Islam, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak, bahkan perempuan yang sedang haid, mendatangi tempat solat di tanah lapang. Hanya saja perempuan yang sedang haid
hendaknya memisahkan diri dari tempat solat dan tidak turut melakukan solat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrijal awatiq wal huyyada wa zawatil khudur. Fa ammal huyyadu fayatazilna al musalla wa yashhadana al khaira wad da'wata ma'al muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami supaya menyuruh keluar semua gadis remaja, wanita sedang haid dan wanita pingitan. Adapun wanita sedang haid supaya tidak memasuki lapangan tempat solat, tetapi menyaksikan kebaikan hari raya itu dan dakwah yang disampaikan khatib bersama dengan kaum muslimin. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian poin yang kelima yang harus kita persiapkan ketika hendak melaksanakan solat Idul Adha, yaitu solat Id lebih utama dilaksanakan di tanah lapang, kecuali jika ada uzur syar'i seperti hujan, sebagaimana sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju tanah lapang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian amalan yang harus kita amalkan ketika di bulan Zulhijjah adalah yaitu berkurban. Ibadah kurban sebaiknya dilakukan oleh setiap muslim yang mampu di bulan Zulhijjah itu saat perayaan Idul Adha. Dalam hadis dijelaskan kurban adalah salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bi makanin qabla ayyaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsa. Tidaklah pada hari nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah beberapa amalan yang dapat kita lakukan ketika di bulan Zulhijjah ini. Akhirnya marilah kita menyambut hari raya Idul Adha saat ini dengan penuh rasa khusyuk, khidmat, dan dalam rangka mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Zalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran surah Al-Hajj ayat 32. Semoga kita termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang bertakwa dan mendapatkan ridha serta cintanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sairis sahabah wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadah lana fi kulli khairin waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarri. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wahmi hauzatal islami ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mustad'afina wal mujahidina fi Filistin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.